وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء ولدت مبرأ من كل عيب فكأنك قد خلقت كما تشاء. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا أبا الزهراء، السلام عليك يا جد الحسنين، سلام الله عليك منا أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله، السلام عليكم يا أصحاب رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Rupanya tos nundutan ya, padahal sampai jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika beduk ditakon sampai sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada binurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Shalla alaihi musalliman maulahu ma'alillahu wa sahbi man najmun bada wa rahmatun lil alamin wa ni'matun fadat ala kullil bariyati bin nada. Ya Rabbi atir bis salati darihahu wa adim alaihi salam dhatika sarmada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hayati khairu lakum wa mamati khairu lakum tu'radu alayya a'malukum fa in wajadtukum khairan hamidatullaha fa in wajadtukum syarran istaghfartu lakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar, addibu awladakum ala thalathati khisalin, hubbi nabikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu fi yawmil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muahida. Waqala Syekh Alim Allama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wa syakirin. Amma ba'du. Hadratul fadilah, akhina fillah wal mujahid fi sabilihi wa qawli wa fi'lihi, مربي والمرشد في هذه المدرسة المباركة، Pangsa Kiai Haji Nandang Ibn Kiai Al-Marhum wal-Maghfur Kiai Haji Muslih, mata'ana Allah fi hayatih wa kathra Allah amthalahu, para asatid, para muallimat, para tulab wa talibat,
para kesepuhan, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT kalau hadir, adik-adik pembaca marawis dan kitab sejarah Rasul Maulid Simtud Durar yang saya hormati dan saya muliakan, Ustaz Muna Saibul Wasilah anu nyambungkeun Habib sareng ibu-ibu bapak sareng kiai mugia dipanjangkan umur sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid ya banyak-banyak yang sama-sama cinta Allah, amin, cinta Rasulullah, cinta agama Islam, cinta NKRI, amin ya Rabbal. Pokoknya kalau NU mah harus tambahin cinta NKRI. Cinta enggak negara kita, cinta enggak? Kalau tidak cinta sungguh terlalu. Kita cuma nikmatin doangan, cuma nikmatin doangan, nerusin hasil perjuangan para pahlawan, para ulama, para kiai, para santri, kudama zaman bahula. Orang mah menikmati, merasakan hasil perjuangan mereka. Masa cuma cinta dalam arti menjaga, merawat, menggunakan dengan sebaik-baiknya nikmat kemerdekaan ini saja nggak mau, bahkan tidak pede disebut orang Indonesia kagak pede, lebih bangga disebut gaya-gayaan Saudi, gaya Suriah, gaya Hadramut. Orang Indonesia, di Indonesia orang di Indonesia, binaan para wali, binaan para ulama, dan model-model begini adanya cuma di Kerawang, ayat di Indonesia. Takdim kepada Rasulullah, panas-panasan di sauna, sauna balasyik, balas yang asyik itu lumayan. Ada yang sampai malam, ada yang nutup jalan, air ngabumbang sampai jam 4 ajengan di kampung-kampung. Cuman ada di Indonesia para pecinta Allah, pecinta Rasul yang ramah, murah senyum, murah duitnya enggak? Insya Allah murah duitnya juga di Indonesia. Jadi Habib ke lamun ninggal aya jalmi anu bangga dengan gaya-gaya, model-model, pakaian-pakaian cara luar negeri. Wawasan boleh, jalan-jalan boleh, fantashiru fil ard, perintah oleh Allah. Banyak saudara ketemu makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang lain, bagus. Tetapi bukan berarti kita harus menjadi mereka dengan kulturnya, dengan budayanya. Kita di Indonesia dengan cara dan kultur budaya Indo yang terangkum di dalam cara beragama, cara Islamnya ahlu sunnah wal jamaah dalam bingkai Nahdlatul. Alhamdulillah. Makanya gue kalau mau datang ke pesantren NU udah asal ke rumah sorangan udah. Hari ini kebetulan selain kita memperingati rasa senang bahagia kutepangna sareng sasih dilahirkan anak Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpanya kita dengan bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Selain dari itu, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah punya presiden yang pintar, yang pandai menghargai ajengan, menghargai para santri, dan tahu jasa terbesar santri untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Siapa namanya? Jokowi. Bahasa Arabnya Zukawiyin. Zumalin, pemilik kawiyin, kekuatan, power, jadi presiden. Alhamdulillah. Itu bukti nyata kekuasaan Allah, Bu. Jadi kalau saya lihat Jokowi itu saya ingat kepada Allah. Kenapa? Karena jelas ini betul-betul rekayasa kehendak iroda Allah Subhanahu. Tukang kursi jadi punya kursi. Hebat tuh, hebat tuh. Ini membuka semangat untuk anak-anak didik pondok pesantren Al-Muslih. Tidak menutup kemungkinan alumnus Al-Muslih menjadi pimpinan negeri tertinggi di bumi pertiwi Indonesia ini. Betul, betul. Bukan kompanya, dan mau jadi presiden ya nama, udah dia periode, mungkin mah diganti ku Habib Umar, presiden kobong orang. Itu betul-betul wujud nyata. Kalau kita mau lihat kuasanya Allah, lihat Jokowi, lawannya jenderal, miliarder, Jokowi cuma hehehe, ambil sepeda. Tapi kalau Allah sudah inginkan, Allah sudah kehendaki, la man'a lima wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadait wala yanfudha jadi min kaja. Yang kita baca terbukti berapa cara upaya untuk menghadang jadinya beliau, Allah kehendaki menjadi kun fayakun. Alhamdulillah. Ini Allah sayang sama orang Indonesia, dikasih presiden model begini yang gak kenal lelah, bekerja untuk negeri. Musuhnya presiden bukan warganya, bukan, musuhnya presiden super power, berani, kata Jokowi. Waduh, ayo mah udahlah, favoritnya Jokowi we. Bener, sama Israel berani, sama Amerika berani. Mana yang berani yang lainnya? Kagak ada. Jokowi berani. Ambil tuh perusahaan-perusahaan besar milik anak bangsa yang seumur-umur dipimpin oleh presiden sebelumnya, gak ada yang berani. Jateng Jokowi, sini 50% enak aja lo di negeri gua. Nah, ini kita harus bersyukur. Freeport contohnya, satu Freeport saja bisa membiayai seluruh Indonesia. Aina alhamdulillah alamin. Sudah sahamnya banyak milik kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Kedua, tadinya gua susah mau ziarah ke Jawa Timur berjam-jam berhari-hari. Ayeuna waduh kayak mobil wes 12 macet teh. Alhamdulillah. Aing teh geunah tah ti Bandung ke Jakarta sia cing di langit urang. Baheula nu kieu ngarasana aing cing di Malaysia. Malaysia dulu begitu. Sekarang enggak ada. Alhamdulillah, ibu-ibu bisa apa namanya in the sky. Wah, di langit. Asik. Asik ya, Bu? Syukur nikmat sia. Benci keagamaan ente wakilna pimpinan orang. Ini wajib ini. Sebab kadang-kadang dari hal terkecil bisa tergelincir gitu. Dari hal kecil bisa tergelincir. Tiko sewat orang. Gak bisa bersyukur. Tingkah lakuna ya entah jika teuing mah mirip jika Rasulullah atau 20% 10% ikutan Nabi. Pimpinan tertinggi punya otoritas tapi tawaduk luar biasa. Keajengan ke kiai tuh aya foto jeung Habib boy kieu tah. Jeung Habib Umar kieu, Habib ecek-ecek, komo Habib nyaan, Habib Lutfi di dengkulna beliau kieu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Anugerah bukan? Ai kurang lebihnya ke jelema lain Gusti Rasul. Aya kekurangan. Emang kita manusia sempurna gitu?
Bu, Pak, ini penting ngaji kebangsaan ini. Kasian gue ngeliat dia nggak dibelain. Cuman ki muslim aja jeung Habib ya, ki nandang we jeung Habib ya. Oh, udah ngabelaan kasihan, dijuja terus. Urusan ka Covid nyala ke Jokowi. Marukana hayang diperpanjang. Marukana hayang diperpanjang. Bungan manehna mah anak terus jadi wali kota, mantu jadi wali kota. Duit terus loba. Istri bagur. Alhamdulillah. Ibu kudu ngadukung Jokowi binina sabaraha? Iji. Nah. Dan yang saya katakan adalah Pak Jokowi lah satu-satunya yang telah memberikan anugerah kepada para santri, kepada para kiai penghormatan besar, menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, ihadu alal watan. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Allah, dia menghargai santri karena dia sadar bahwa kemerdekaan ini itu diperjuangkan oleh para santri. Santri itu bukan mesti yang ngaji pesantren saja. Udah jelas tuh, Mas Harun dan lain-lain sahabat-sahabatnya Tebu Ireng mati berjibaku untuk negeri. Mereka mati berjibaku untuk negeri. Yang dilawan penjajah, yang dilawan sekutu. Lain sama Islam. Takbir ge ngalawan orang kafir. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya takbir nu dilawan pemerintah. Nu dilawan kelompok anu berbeda. Dari sisi apa dikatakan sebagai pejuang, sebagai mujahid? Halo. Bapak ayah di dia ya. Nah, saya paling keras dulu ngapain lu ngabring-ngabring ke Monas? Mau ngapain? Ngapain ke masjid, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau mau ngabring cari tempat-tempat daerah-daerah yang susah, kerja bakti bantu, top. Betul? Kalau mereka berjuang betul-betul, berjuang di para santri dulu, santri Tebu Ireng, Liroboyo, Buntet, semuanya berjuang untuk apa? Untuk kemerdekaan negeri. Disperinti diberi semangat oleh seorang wali besar, Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kerjaannya dari zaman muda, zaman nyantri di Mekah. Kalau kita ibu bapak Habib Umar datang, ya Allah mudah-mudahan balik modal lagi ya, bisa 4 kali lipat duit nubeak berbelanja di Mekah, balik menang hoki. Ya bener tuh nugering hayang damang Mbah Hasyim tuh. Beliau meminta di Multazam tijah Ka'bah, ya Allah mudah-mudahan ya Allah segera negeri Indonesia berdaulat, negeri Indonesia merdeka, supaya kami bisa senang, nyaman, tenang dalam beribadah, menyebarkan ilmu agama. Itu yang dipinta, yang dimohonkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan ditanamkan kepada seluruh ulama-ulama sahabatnya. Ditanamkan semangat tersebut kepada para santrinya supaya berjiwa patriotis, melawan siapapun yang berbuat zalim dari penjajah yang jahat, ingin mengambil hak yang dimiliki oleh anak negeri, anak bangsa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urusan ma'rifatnya, urusan akidahnya jangan diragukan lagi. Beliau disuruh sujud, suruh tunduk ke matahari, menolak sampai digencet kakinya. Serem. Ya Allah, inilah semangat-semangat para sahabat Rasul yang tertanam di dalam hati sanubari Mbah Hasyim, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Buntet dan semuanya
Kiai Hasan Mustafa, kepalanya dikorbankan. Tuh dipanggal di mana? Di Ancol. Demi naon eta? Demi orang. Demi bapak, demi ibu, demi Habib, demi kita semua. Anak cucu mereka, santri-santri mereka. Hanya kalau bicara soal mujahadah, berjuang, udah jangan sok belagu-belagu depan NU dah. Betul tak? Betul tidak? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila. Masya Allah. NKRI. Ahlus Sunnah. Akidah kita. Cicing wae. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Keindahan bumi pertiwi berhias untayan mutiara. Keindahan bumi pertiwi terhias untayan mutiara. Yang sejati, harum namanya di Nusantara. Harum namanya di Nusantara. Allahumma, semuanya baca ibu-ibu. Sallim ala Sayyidina jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya, jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya. Tersirat
Aduh, nikmat jadi bangsa Indonesia nikmat. Mangan tebangan kumpul. Mangan tebangan kita doain mudah-mudahan ya Bapak Presiden kita, Wakil Presiden kita, para menterinya, anggota DPR-nya yang soleh-soleh, yang baik-baik, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Yang tukang korupsi mudah-mudahan insaf, sadar, nggak sadar cingonar we kancang, bener. Orang anu ya pimpinan nu balagur dirusak ku sabudeurana. Mau orang pinggir-pinggirnya, waduh bahaya ya. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Tadi baru prolog. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini menjelang siang kita masih dipilih oleh Allah. Sekali lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih ya. Menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam, dan nikmat dianugerahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi agung, seorang nabi yang begitu sayang kepada umatnya. Bahkan rasa sayangnya, rasa cintanya melebihi daripada sayang dan cintanya kepada diri beliau sendiri, kepada nyawa beliau sendiri, kepada keluarga besar sendiri. Beliau seorang nabi yang betul-betul memikirkan nasib umatnya. Tujuannya cuma satu, liyukhrijahum minadh-dhulumat ila nur, liyukhrijuna minadh-dhulumat ila nur, agar kita, ibu, bapak, hadirin wal hadirat semua tanpa terkecuali selamat keluar daripada zulumat, daripada upaya syaitan, upaya iblis yang berupaya untuk menggelincirkan kita, membinasakan kita karena dendam mereka sejak Adam alaihissalam. Diberikan otoritas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat di atas para makhluknya pada saat itu, dendam kesumat. Maka menjadi provokator, penyebar hoax ini si iblis, merusak semua hamba Allah akan menjadi pengikutnya, menghambakan diri kepadanya, nurut kepada hawa nafsunya. Allah dengan rahmatnya menginginkan agar hambanya ini semuanya selamat. Diturunkanlah bentuk rahmat yang nyata, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad, ya asyrafal khalqi, illa istisna, kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manifestasi wujud nyata bungkelekna rahmat Allah nyata Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibu sayang kepada anaknya sampai nama Allah dinisbatkan kepada ibu rahim. Ya, terus bapak sayang kepada anaknya, kerja seharian penuh dengan kepenatan, kepayahan, dengan segala rintangan di hutan belantara kehidupan, demi saha? Demi murang kalihna, demi kesejahteraan anaknya. Kadang bapak ibu kajian tetuang nu penting anak uing, anak saya bisa kenyang, bisa hidup, punya duit pas-pasan, mengumpulkan anaknya meriang, yang tidak boleh tidak harus ke rumah sakit dan biaya itu harus habis, diberikan, tidak ada nganjuk ngutang demi sang anak. Tapi ketahuilah ibu-ibu, ada limitnya, ada batasnya kasih sayang ibu kepada anak. Walaupun ada lagunya,
kasih ibu tiada bertepi, la 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 la. Kasih ayah sepanjang masa, sepanjang jalan, sepanjang jalan. Itu nyat, memang betul. Tapi ada batasnya. Ini anak dimasukin sekolah pondok pesantren Al-Muslim, naik sedikit ke jenjang lebih tinggi, masuk universitas, kemudian ikut jadi anggota dewan, jadi anggota DPR, atau jadi pejabat. Mulai bijil eta sihumna, bijil tanduknya mulai somse, mulai sombong. Ketemu bini durhaka lagi. Ketemu bini durhaka, bukan ngajarin suaminya untuk ta'zim, hormat, sayang kepada aslun ni'am, sumber nikmat, sumber kesuksesan daripada sang suaminya, malah digosokin supaya cuek, anti kepada suaminya. Bukan di sini, bukan. Lagi cerita ini, berimajinasi. Akhirnya suaminya kurang ajar, anak ibu kurang ajar, ibu gak dihargain, melotot, kasar, dicuekin. Lamun dina apa namanya film Indosiar mah suara hati. Penggemar oke Habibnya. Aing mewel oke lamun ningali eta. Bu. Akhirnya pada tingkat yang klimaks, karena tersakit hatinya, nggak dihargai, tuh ibu keluar, siap kualat siap, maling kundang siap, terido aing mah, nih hati aing mah, si modal siap. Kalau sudah kelebihan, kurang ajar, bisa begitu ibu. Abjok ibu di baledog, umurang kalina kuat tuh, baledog so, kemana siap, kepau, ket siap, modal siap. Benar tuh bu? Kenapa? Ada batasnya, pada ada rohimnya, ada batasnya. Apalagi bapak, wah dikepret orang oge Wing Chun. Tapi mari kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ajar umatnya. Beliau berangkat, Allah saya nggak kuat kalau dia bicara Nabi, nggak kuat saya. Dia berangkat ke Taif, dia ajak umatnya di Mekah untuk diselamatkan, digeing supaya pintar, supaya cerdas. Jangan dong kamu nyembah selain Allah. Allah yang menciptakanmu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Patung tidak berdaya. Kamu yang buat masa kamu sembah di mana? Kamu diajar oleh Nabi. Jangan berzina, nanti penyakit, merubah, merusak tatanan sosial. Tengah denge, dah eta menang duit di nyata si gembong-gembong jahiliyah teh si penjahat-penjahat Quraisy teh. Memprovokasi masyarakat sekitarnya, mengeksekusi Nabi. Berapa kali Nabi mau dibunuh? Berapa kali Nabi mau dibunuh? Wah, barangkali di sini belum tempatnya, bukan tanah subur untuk menyebarkan Islam. Pindah coba-coba ke Taif. Bu, pindah ke Taif bu. Di Taif Marukana bakal ditampi, bakal diterima dengan pelayanan yang indah, sambutan yang luar biasa, karpet merah. Kenyataannya sami wae. Dikumpulkan anak-anak oleh orang-orang Taif, karena memang sudah ada hoax, sudah ada provokator dari utusan Saudi, dari utusan apa namanya Mekah. Awas hati-hati tuh, nanti menyebar ke Taif. Di Bolero, di Ciduhan, budak letik sedang lewe, syair-syair yang jelek-jelek sengaja, bahkan pelipis Nabi kena, darahnya ngucur, ku Nabi di halangan, darahnya Nabi di halangan, ku tangan. Ditanya kenapa ya Rasulullah? Karena aku khawatir apabila ini tanah sampai ke bumi, buminya akan goyang, bakal ditolak eta jelema. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bayangin bu, diselamatin di baledog
mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kaumku canyahon, marukana hayang jadi dewan dewek teh, marukana hayang jadi presiden meureun moal. Aku berjuang demi menyelamatkan mereka, mengangkat mereka untuk membawa mereka ke surga. Ya Allah, belum tahu ya Allah. Coba kalau cara dakwanya model-model seperti sekarang nih, ngomong hilafah, tapi ngamuk-ngamuk, takbir ngamuk-ngamuk, gak setuju disalahin, teman sejawat dipoyok. Kira-kira Islam bakal nepi moal ka urang tah lamun nabi model gitu. Halo, oi, nepi moal dipencit tah model gitu tah lamun baheula ka Indonesia sakti-sakti baheula. Oh, jago-jago orang dulu di Indonesia datang diayomi tuh wali songo ikut nabi itu, enggak langsung musyrik kafir, kagak, ikut nabi dia. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan bijak, lemah lembut, santun, kalimat yang indah, berikan pendidikan, pemahaman sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian kalau debat pun, habis debat gak jadi musuh, gak jadi berantem. Untuk coret cakra seumur hidup itu wau untuk sukses alhamdulillah nih hasilnya nih. Hasil mama baheula yang dakwahnya dengan indah, bijak, santun. Itu nyontoh dari Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Benar gak? Jadi sayang mana Nabi Muhammad ka umatna dibandingkan orang ke budak orang. Ibu meninggal nggak mikirin anak, bohong, what? Allah, nggak ada bikin anaknya, yang bikin dirinya, malah anak yang talqin. Qul la ilaha illallah. Eta lamun sok tahlil, lamun sok jisong, cukiu, payah langsung. Lamun sok awewe, Agnes Monica langsung dia. Yang dipikirin dirinya, tapi Rasulullah ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala hak veto di dalam berdoa. Tunda ya Allah engke. Apa itu? Hak syafaat wae. Hak syafaat. Rasul begitu bangun, dibangkitkan dari kuburnya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Irfa tarfa wasal tu'ta. Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta bakal diberikan. Mohon aku ijabah. Rasul minta, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Mau tanya Habib, ada enggak pemimpin model gini? Ada kagak? Ada ente. Tetap we anak heula, diri heula, keluarga heula. Ya. Tapi Rasulullah SAW betul-betul hatinya harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Makanya ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Abduh Yamani dalam kitab Allimu Auladakum Hubba Rasulillah, itu wazir Auqaf dulu di Mekah, udah meninggal, orang baik Ahlussunnah wal Jamaah di Yaman, salah satu menteri sosial mudah dia mah. Menulis satu buku, mengarang satu buku namanya Adibu atau Allimu Auladakum Hubba Rasulillah. Ada bahasa Arabnya, dulu sempat diterjemahkan, dibagi-bagi. Saya punya hilang tuh, ada minjem
nggak dipulangin. Makanya jangan minjem kitab, yang minjemnya bodoh. Yang minjemnya bodoh itu sarua. Yang minjemnya bodoh udah nggak bakal dikembaliin. Yang minjemnya bodoh nggak tahu dosa, nggak dipulangin. Aduh, kesehatan. Ada beberapa syarat agar kita sukses dalam berbagai hal. Dan diambil dari akhlak Rasulullah, diambil dari perilaku Rasulullah, diambil dari pelajaran berharga ti Kangjeng Nabi Muhammad. Bahasa orang nama pintu kesuksesan Nabi dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam, menebarkan Islam rahmatan lil. Pertama, dina kitab eta ada banyak diirit-irit. Ngara isuk kayak ngundang deui tinggal kedua katilu dah. Biasa mau balik mabisaan. Pertama ada al-ma'rifatu ra'su mali. Bu, Pak, mau sukses urusan kita, modal satu, ma'rifah kepada Allah. Sukses dalam segala hal. Jadi bisnismen sukses, ma'rifah. Memimpin keluarga supaya sukses, ma'rifah kepada Allah. Jadi pelajar mau sukses, ma'rifah kepada Allah. Jadi guru mau sukses, ma'rifah kepada Allah. Jadi mubalik, ma'rifah kepada Allah. Memimpin negeri, ma'rifah kepada Allah. Kunci kesuksesan Nabi Muhammad yang pertama adalah ma'rifah kepada Allah. Wauh ka Gusti Allah. Beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya. Kalau orang ma'rifah kepada Allah, insya Allah hidupnya selalu merasa merekam, diawasi, CCTV. Ya Bu, Pak, kalau kita masuk ke mall, masuk ke mana? Kata Indomaret, Alfamaret, itu biarpun maling, biar berapa nggak berani dia. Kenapa? Ayah CCTV. Waduh, ayah masih film ayah pakai helm kan? Ayah maling mah pakai helm. Ya, tapi tetap aja motornya ketinggalan atau nomornya pakai CCTV. Tak orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa CCTV, dia akan selalu merasa diawasi. Kalau diawasi, hidupnya lurus. Betul kagak? Betul kagak? Hidupnya lurus. Dan Nabi Muhammad modalnya ma'rifah kepada Allah, yakin kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Kenapa sukses? Selalu dia kembalikan urusannya tawakal kepada Allah. Bayangin, Nabi Muhammad sendirian, yang awalnya bukan Kopassus, bukan Paskas, bukan Brimob, bukan miliarder. Kita bisa sukses, ada backup. Yang backup tuh backing, bukan baking soda. Kita basket gigi. Aya nu ngabantosan, aya nu nopang, yang membantu orang kaya, miliarder. Tuh, juga Habib Jakarta, Balunhar. Oh, aya bos di belakangnya. Habib Umar makan bos somot. Jadi ala TV saya. Bu, Pak, kan ada backup. Nabi Muhammad ini orang sederhana, anak yatim, yatim piatu. Yatim piatu malang nasibmu. Betul gak? Malang, nggak bisa ngadu, ada masalah, nggak bisa ngomong, nggak bisa lapor. Diteleg gue sorangan teh. Dapat misi dari Allah untuk menebarkan Islam yang di dalamnya ada peradaban, ada akhlak, ada tata cara yang bertentangan dengan kebiasaan orang-orang besar, orang-orang kejam, orang-orang keras.
Rasul hanya bisa berdoa, ya Allah, bantu hamba ya Allah, bantu kekasihmu ini Rasulmu ya Allah. Kalau kau binasakan aku maka tidak ada lagi Islam, tidak ada lagi menyembahmu ya Allah. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Malam beliau tahajud untuk memupuk ma'rifatnya. Beliau ke Ghar Hira, naik ke guha. Udah orang ikut-ikutan ke pemijahan. Udah cukup pemijahan, paling tawasul orang tanya. Haila hadroh. Udah orang mat tafakurna karena kitab karena Al-Quran. Ya, karena kitab-kitab ulama, tasawufna, doana, karena tafakurnya cukup eta. Nabi Muhammad berangkat. Dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sedih, lapor kepada Allah. Beliau senang, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Power semangat selalu muncul karena diberikan ruh, spirit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ibu bapak juga sama. Kalau bapak usaha rada susah, jangan lapor ke Gunung Kawi, jangan ke dukun. Ada bah dukun sedang menjampe pasiennya. Jangan, cukup lapor kepada Allah. Itu bukti orang yang ma'rifah, orang yang kenal kepada Allah. Karena Allah Ghaniyun Hamid, Allah maha kaya, maha terpuji. Hanya Allah yang bisa membantu kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eta doa hebat eta Bu. Asal ditopang dengan keyakinan. Nah, oke lamun yakin mah bakal seket. Lain ibarat lamun keyakinan yang tumbuh dari ma'rifat, wow, ka Allah Subhanahu wa taala, lain ibarat peso seket. Lamun ragu mang eta peso tumpul. Lamun seket daun wae bisa dipotongkeun ku urang. Laras deu tong beuheung sapi nya bisa karena seket. Motong kayu terak karena seket. Tapi lamun mintul jangankan kayu keras, gebok moal naon. Makanya Nabi Muhammad setiap berdoa, ya Allah tekuat abdi ya Allah ya. Terus berat ya ngelawan musuh-musuhmu ya Allah. Bagaimana? Ada yang sampai malam, ada yang nutup jalan, air ngabumbang sampai jam 4 ajengan di kampung-kampung. Cuman ada di Indonesia. Para pecinta Allah, pecinta Rasul yang ramah, murah senyum. Murah duitnya enggak? Insya Allah murah duitnya juga di Indonesia. Jadi Habib ke lamun ninggal aya jalmi anu bangga dengan gaya-gaya, model-model, pakaian cara luar negeri. Wawasan boleh, jalan-jalan boleh. Fantashiru fil ard, perintah oleh Allah. Banyak saudara ketemu makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang lain bagus. Tetapi bukan berarti kita harus menjadi mereka dengan kulturnya, dengan budayanya. Kita di Indonesia dengan cara dan kultur budaya Indo yang terangkum di dalam cara beragama, cara Islamnya ahlu sunnah wal jamaah dalam bingkai Nahdlatul. Alhamdulillah. Makanya gue kalau mau datang ke pesantren NU udah asik ke rumah sorangan udah. Hari ini kebetulan selain kita memperingati rasa senang bahagia kutepangna sareng sasih dilahirkan anak Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpanya kita dengan bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Selain dari itu, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah punya presiden yang pinter, yang pandai menghargai ajengan, menghargai para santri, dan tahu jasa terbesar santri untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Siapa namanya? Jokowi. Bahasa Arabnya Zukawiyin. Zumalin, pemilik kawiyin, kekuatan, power, jadi presiden. Alhamdulillah. Itu bukti nyata kekuasaan Allah, Bu. Jadi kalau saya lihat Jokowi itu saya ingat kepada Allah. Kenapa? Karena jelas ini betul-betul rekayasa kehendak iroda Allah Subhanahu. Tukang kursi jadi punya kursi. Hebat deh, hebat deh. Ini membuka semangat untuk anak-anak didik pondok pesantren Al-Muslih. Tidak menutup kemungkinan alumnus Al-Muslih menjadi pimpinan negeri tertinggi di bumi pertiwi Indonesia ini. Betul? Betul? Bukan kompanya, dan mau jadi presiden ya mah. Udah dia periode. Ini kayak mah diganti ku Habib Umar. Presiden kobong we orang. Itu betul-betul wujud nyata. Kalau kita mau lihat kuasanya Allah, lihat Jokowi juga. Lawannya jenderal, miliarder. Jokowi cuma hehehe, ambil sepeda. Tapi kalau Allah sudah inginkan, Allah sudah kehendaki, la man'a lima wala mu'tiya lima man'ata wala radda lima qadait wala yanfudza jadi min kaja. Yang kita baca terbukti berapa cara upaya untuk menghadang jadinya beliau. Allah kehendaki menjadi kun fayakun. Alhamdulillah. Ini Allah sayang sama orang Indonesia, dikasih presiden model begini yang gak kenal lelah, bekerja untuk negeri. Musuhnya presiden bukan warganya, bukan. Musuhnya presiden super power, berani, kata Jokowi. Waduh, aing mah udahlah, favoritnya Jokowi we. Bener, sama Israel berani, sama Amerika berani. Mana yang berani yang lainnya? Kagak ada. Jokowi berani. Ambil tuh perusahaan-perusahaan besar milik anak bangsa yang seumur-umur dipimpin oleh presiden-presiden sebelumnya, gak ada yang berani. Jateng Jokowi, sini 50% enak aja lo di negeri gua. Nah, ini kita harus bersyukur. Freeport contohnya, satu Freeport saja bisa membiayai seluruh Indonesia. Aina alhamdulillah alamin. Sudah sahamnya banyak milik kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, tadinya gua susah mau ziarah ke Jawa Timur berjam-jam berhari-hari. Ayeuna waduh kayak mobil wes 12 macet teh. Alhamdulillah. Aing teh geunah tah di Bandung ke Jakarta sia cing di langit urang. Baheula nu kieu ngarasana aing cing di Malaysia. Malaysia dulu begitu. Sekarang enggak ada. Alhamdulillah ibu-ibu bisa apa namanya in the sky. Wah, di langit. Asik. Asik ya, Bu? Syukur nikmatnya. Benci ke agama ente wakilnya pimpinan orang. Ini wajib ini. Sebab kadang-kadang dari hal terkecil bisa tergelincir gitu. Dari hal kecil bisa tergelincir. Tiko sewat orang. Gak bisa bersyukur. Tingkah lakunya ya entah jika teing mah mirip jika Rasulullah atau 20% 10% ikutan Nabi. Pimpinan tertinggi punya otoritas tapi tawaduk luar biasa. Keajengan ke kiai tuh aya foto jeung Habib Wakiil tah. Yang Habib Umar kieu, Habib ecek-ecek, komo Habib nyaan, Habib Lutfi di dengkulna beliau cieu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Anugerah bukan? Ai kurang lebihnya ke jelema lain Gusti Rasul. Aya kekurangan. Emang kita
manusia sempurna gitu. Bu, Pak, ini penting ngaji kebangsaan ini. Kasian gue ngeliat dia nggak dibelain. Cuman ki muslim aja jeung Habib ya, jeung nandang we jeung Habib ya. Oh, udah ngabelaan kasihan, dijujat terus. Urusan ka Covid nyalakeun Jokowi. Marukana hayang diperpanjang. Marukana hayang diperpanjang. Bungan manehna mah anak tuh jadi wali kota, mantu jadi wali kota. Duit teh loba. Istri bager. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu kudu ngadukung Jokowi binina sabaraha? Iji. Nah. Dan yang saya katakan adalah Pak Jokowi lah satu-satunya yang telah memberikan anugerah kepada para santri, kepada para kiai penghormatan besar, menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan bidal iman, wala takun